saudaraku. Saudara diberkati, amin. Amin ya, kita bersyukur kita orang yang diberkati karena hari Minggu kita masih bisa ibadah ya. Sudah tahu siapa yang paling jauh yang datang ke sini? Ada yang lebih jauh dari San Diego? Nggak ada, Burut dari San Diego. Ya, karena dia cinta Tuhan, ya, dia rindu untuk beribadah bersama saudara. Amin. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini ya. Sesuai temanya saudaraku, judulnya Perjalanan Yesus. Amin ya. Mungkin saudara bingung, Pak Pendeta, Tuhan Yesus kan umurnya 33 tahun. Perjalanan yang mana? Kapan selesainya ini khotbah? Ya kan? Saudara nggak usah khawatir ya, saya ambil 1 bulan sebelum Yesus disalibkan ya. Saudara, dari perjalanan Tuhan Yesus saja itu ada satu pesan yang luar biasa ya. Ada satu yang ingin Tuhan ajarkan lewat perjalanan 1 bulan terakhir sebelum dia disalibkan. Saudara pernah ke Israel? Ada? Pernah ya? Sudah tahu ya, kalau yang belum pernah nanti bisa lihat di peta ya. Nanti akan ditampilkan ya. Tapi kita buka Alkitab dulu ya. Kita buka Alkitab dulu. Kita buka Markus ya. Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kita akan baca secara bergantian ya, supaya saudara juga belajar membaca Alkitab. Markus pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya baca ayat 6, saudara ayat 7, demikian seterusnya ya. Oke, Markus pasal 1 ayat 6 sampai 11. Ya, saya baca ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudaraku, 1, 2, iya. Inilah diberitakannya sesudah aku datang, ia yang ini kuasa, membuku dan membuka, aku tidak layak. Ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ayat 9, saudara, 1, 2, iya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Iya, ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Sama-sama, 1, 2, iya. Lalu terdengar suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Nah saudara, ini cerita Tuhan Yesus ke sungai Yordan. Ya, nanti akan dibaptis. Siapa yang baptis? Yohanes Pembaptis. Ya. Kalau dari ayat ini kita sudah tahu, saudara nggak usah ragukan tentang Allah Tritunggal, betul? Ya, karena waktu Yesus dibaptis sebagai anak, Bapa di surga bicara, betul? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu Roh Kudus turun. Jadi jelas Allah Tritunggal ya. Nah, saudara, ini tempat Yesus dibaptis. Saudara tahu sungai Yordan panjangnya berapa kilometer? Nggak pernah ukur, betul? Panjang sekali saudara. Mungkin dari Gunung Hermon, ya, itu air turun, ya, lewat Laut Tiberias, terus ke bawah, sampai selatan, Laut Mati. Kira-kira 90 kilometer. Tapi tentu Yohanes membaptis, dia ada poskonya, ada tempatnya. Nah itu ada di Alkitab. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia, saudara nggak akan ketemu. Hanya ada di dalam terjemahan King James Version. Saudara nanti bisa cek, ya, kalau bisa tampilkan Yohanes pasal 1 ayat 28. Saudara bisa compare dengan bahasa Indonesia, itu tidak disebutkan. These things were done in Betabara, beyond Jordan, where John was baptizing. Jadi nama tempat ini, di mana Yohanes membaptis Tuhan Yesus, namanya Betabara. Di kitab Indonesia tidak ada. Kalau saudara Anda mau lihat, bisa tampilkan, lebih bagus adalah petanya, ya. Tapi kalau nggak apa-apa. Nah, saya mau cerita ini dulu.
Jadi yang membaptis si Tuhan Yesus ini, nah itu ada Betabara ya, di sebelah utara. Betul? Lihat itu. Sebelah kanannya Betabara. Oke? Nah, Yohanes Tuhan persiapkan yang orang yang berseru-seru di padang gurun, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Aku baptis kamu dengan air, tapi dia yang nanti datang, dia baptis kamu dengan roh. Membungkuk, membuka tali kasutnya pun, aku nggak layak, kata Yohanes. Nah, siapakah Yohanes, saudara? Yohanes ini hidupnya di mana? Di hutan, di padang gurun. Nggak kayak saudara di kota. Semuanya serba ada. Dia hidup di padang gurun. Tapi dia nggak pernah nyerah. Dia beritakan kerajaan Allah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, saya mau tanya, hidup di padang gurun enak nggak sih? Nggak enak. Tapi dia kuat, saudara. Hidup di padang gurun, dia sangat kuat. Ya. Nah, saudara tahu ya, binatang yang hidup di padang gurun, dia bulu onta. Saudara tahu onta itu kenapa bisa tahan hidup di padang gurun? Pertama, saudara, sebelum dia lakukan perjalanan yang jauh, yang panjang, semua onta, dia punya tangki punduknya itu. Dia sedot air sebanyak mungkin. Ya, mobil saudara Kijang atau apa tuh? Fortuner, isi bensin maksimum 60, betul? 60 liter barangkali ya. Saudara tahu onta sekali sedot yang gede, maybe 100 liter. Full tank air. That's why di dalam perjalanan padang gurun, sepanas apapun, sesusah apapun, dia nggak pernah berhenti. Gitu? Kenapa? Karena full tank air. Nah, hidup saudara dan saya ini sesungguhnya seperti di padang gurun. Saya mau tanya, hidup ini penuh tantangan nggak? Yes, ibu pernah ngalamin ya. Wow, saya dengar cerita ibu. Wow, bapak juga ya. Jadi misionaris itu bukannya enak, kadang-kadang uang tinggal $100. Ya, bapak cerita, orang pikir bule banyak duit. Ya kan? Padahal dia sedang bergumul nih, mau sewa rumah 3.000. Kantong cuma $100, men. Tapi dia punya iman. Ketika Tuhan bilang, sewa saja, dia bilang deal. Kantong $100. 3.000 kita deal. Kenapa? Dia punya iman. Perjalanan sebagai misionaris Anda juga saya tahu. Hari-hari ini nggak gampang. Melisa contoh, ya mungkin padang gurun juga ya Pak, ya Melisa ya, sudah air mata sudah terlalu banyak sampai kering. Wah, padang gurunnya berat saudara, tandus sekali, malam kedinginan, siang kepanasan. Kalau Anda di padang gurun hari ini, mungkin saudara juga ada yang bilang, aduh, kalau saya lain lagi, ya saya bisnis Pak, sudah bisnis anak saya ditipu. Waduh, yang nipu bukan orang dunia, orang Kristen lagi. Coba, ya punya anak sudah baik-baik, do something wrong. Sakit kan? Kita sayang anak, kok anak nggak nurut? Banyak persoalan saudara. Hidup di padang gurun. Nah, kalau saudara mau kuat, belajar dari mentalnya si Yohanes Pembaptis yang hidup di padang gurun seperti onta. Saudara, kalau haus itu di padang gurun itu frustasi secara fisik. Ya, tadi saya mau korban, sebenarnya saya pengen minum karena saya haus, tapi saya merasakan. Sorry, saya bukan pengen minum, tapi saya mau cerita kalau orang haus itu seperti kecekek. Itu sebabnya Mazmur berkata, Daud berkata, seperti rusa merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Kalau aku sebagai rusa nggak ketemu air, mati nggak? Mati. Sama kita. Kalau hari ini kau merasa kehausan, hidup di dunia yang seperti padang gurun ini, Yesus pernah berkata kepada seorang wanita Samaria, betul? Apa katanya? Jika engkau minum air dari sumur ini, kalau dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kau minum air daripada aku berikan, kau tidak akan haus lagi. Sebab akulah air kehidupan. Kalau saudara hari ini merasa haus, datang pada Yesus. Dialah air kehidupan saudara. Ya, dia yang akan memuaskan haus saudara. Sehingga dalam perjalanan hidup saudara yang penuh tantangan, yang tandus ini, saudara nggak pernah kehausan. Karena dia supply air kehidupan itu. Ya, dan air kehidupan ini, saya lihat bahasa aslinya, very good. Bahasa Yunani. Hydro, air itu hydro. Zoe, saudara. Hydrozoe. Air kehidupan. Kenapa dia pakai kata zoe Yunani? Karena
tingkat kehidupan itu ada 3. Ada yang namanya bahasa Yunani itu bios. Bios itu muncul kata biologi, beda? Itu dari bios. Ada namanya level kedua psuke. Psuke itu kalau kita psikis, psikologi kehidupan itu. Dan yang paling tinggi adalah zoe. Kalau bios itu ciri-cirinya dia hidup itu dia hanya butuh makan dan minum. Itu bios. Tumbuhan hidup karena dia bisa makan dan minum. Tapi level kedua tumbuhan nggak punya psikis, nggak punya sen, nggak punya pikiran, nggak punya perasaan, nggak punya kehendak. Hanya binatang yang punya. Dia perlu makan, dia perlu minum, tapi dia punya perasaan, dia punya keinginan. Itu psuke. Tapi di antara itu kita yang paling tinggi. Kita manusia, kita punya zoe. Ya, lewat Tuhan Yesus. Makanya waktu Tuhan ciptakan manusia, dihembuskan nafasnya. Itu nafasnya Allah. Itu level kehidupan yang paling tinggi, zoe. Ya, di mana kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Betul? Itu kehidupan yang spiritual. Makanya binatang nggak pernah bisa sembah Tuhan. Saya pernah lihat binatang kumpul ke gereja, punya ada song leadernya. Nggak ada. Karena dia nggak punya spirit. Dia nggak punya zoe. Tapi Yesus, dia bilang, aku berikan engkau hydrozoe, air kehidupan. Di mana engkau minum, engkau akan haus, dan engkau akan bersama aku selama-lamanya. Itu firman, saudara. Itu soalnya kita bersyukur hari ini, kita masih bisa dengar firman Tuhan. Ya, banyak orang mau cari firman bingung. Ya, carinya di mana? Kadang-kadang salah masuk. Yang disampaikan bukan firman, saudara. Hari ini Anda tahu ya, ada aliran baru, Kristen progresif. Ya, saya nggak usah bahas itulah. Namanya juga progresif, progres. Ini nggak ada progres, mundur, saudara. Progresnya benar. Firman itu harus progres. Tiap hari ada pewahyuan yang baru. Kita menemukan Yesus di dalam Alkitab. Ada yang tersembunyi, yang Tuhan mau sampaikan. Itu progres. Ini nggak menyimpang. Yesus bukan Tuhan satu-satunya yang bisa selamatkan. Masih banyak jalan ke surga asal buat berbaik. Alkitab jelas kok. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui nggak ada, saudara. Ya, agama lain saya bukan ngomongin. Agama lain itu usaha manusia cari Tuhan. Sampai kapan nggak akan ketemu. Hanya kekristenan. Tuhan yang datang cari saudara. Pasti ketemu. Dia cari saudara. Amin. Amin ya. Oke, nah itulah yang pertama ya, perjalanan Tuhan Yesus ke Betabara ini, kota ini punya makna, saudara. Ya, beta, bet, tadi dua kata, bet dan afar. Bet itu apa, saudara? Rumah. Kalau saudara suka dengan kata Bethlehem, lehem itu roti. Jadi kalau Bethlehem, rumah roti. Nah kalau bet afar, bet itu rumah, afar itu penyeberangan. Ya, di tempat Yesus dibaptis ini, bet afar ini disebut penyeberangan. Kenapa? Karena Yosua waktu pimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, itu Yosua yang mimpin karena Musa nggak boleh ikut kan? Ya, lewat sungai, tempatnya persis. Ya, mereka menyeberang itu, makanya disebut rumah penyeberangan, Betabara, bet afar. Ya, jadi Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Yesus sama, memimpin saudara dan saya masuk tanah perjanjian yang di surga. Ya, kalau Anda lihat nama Yosua sama Yesus itu sebenarnya mirip. Kemarin saya ngobrol sama Pak Roland ya. Nama Tuhan itu apa? Dia tanya. Saya bilang, Alkitab YHWH. Beliau tanya, apa artinya? Saya bilang artinya ya I am that I am. Bahasa aslinya Ehye, Esher, Ehye. Tapi saudara tahu kenapa ditulisnya nama Tuhan itu YHWH? Karena zaman itu tulisannya namanya tulisan tetragrammaton. Tulisan tetragrammaton tanpa huruf hidup. Enggak ada vokal. Jadi hanya huruf mati. YHWH. Karena tulisannya hanya huruf mati, YHWH, tetragrammaton itu, orang ucapinnya masing-masing lain, saudara. Tergantung lidahnya. Yang penting ada 4 YHWH. Misalnya Yahweh, Jehovah, Yesus, Yesua. Menjadi Yosua sama, saudara. Ya, jadi ada kemiripan antara Yosua dengan Yesus waktu dia nyebrang. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang saya mau cerita Betabara.
Sesampai di Betabara ini, apa sih pesan Tuhan? Coba kita lihat ya. Lukas 1 ayat 41. Ini makna yang pertama di Betabara, Tuhan mau kasih pesan. Lukas 1 ayat 41. Bisa ditampilkan. Kita akan baca bersama-sama. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Di Betabara, Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, hidupnya di padang gurun. Tadi kita sudah bicara onta. Onta itu ada satu lagi saya mau cerita, kelebihannya ya. Satu, sebelum berangkat minum air banyak. Dan sebelum dia berangkat, kalau saudara belajar dari onta, kalau saudara mau kuat, lihat onta. Saya pernah naik onta, Anda pernah naik onta? Nggak ada onta kalau mau dinaikin, dia berdiri itu nggak ada. Dia akan tunduk di hadapan tuannya, lalu tuannya akan taruh bebannya di onta. Baru si onta berdiri lagi, baru jalan. Itu onta. Sama dengan kita. Kalau saudara mau perjalanan hidup saudara ini, bebannya enggak berat, datang pada Tuhan saudara Yesus. Karena Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, sebab ringan, tidak berat. Ada? Nah, kenapa ada manusia, orang-orang yang hari ini dalam perjalanan hidupnya, Tuhan, bebanku berat benar, enggak kuat lagi Tuhan. Tuhan, aku enggak kuat, aku sudah nyerah. Coba cek. Beban itu dari Tuhan apa saudara cari sendiri? Pasti saudara cari sendiri. Saya mau cerita sedikit ya, tadi jadi saya ingat. Saya ini kan sering ke Indonesia. Saya punya teman, anak orang super kaya. Tapi saya berteman sama dia itu murni sebagai teman. Saya nggak minta uang seperak pun sebenarnya. Dia anak orang kaya, sangat kaya. Nomor 2 terkaya di Indonesia itu bapaknya. Kami berteman baik. Terakhir saya pulang Indonesia, dia undang saya dan istri saya. Dia servis saya selalu, kalau saya pulang diajak makan, kalau makan oke lah. Jadi dia bilang, saya punya bisnis, saya mau bikin kamu itu, istri kamu, gak usah susah pikir bisnis lagi. Good business. Kamu jual, kamu punya ruko, invest, jamin. Terus saya diundang, dikasih makan, semua bebas. Lalu dia cerita bisnisnya. Nah begitu dia cerita bisnisnya, saya ini pendeta yang tidak kompromi. Even dia teman baik, ya saya nggak akan sungkan, saudara. Dia baik sama saya, baik sekali. Dia bawa orang kaya, yes. Tapi kalau sudah bicara kebenaran, saya nggak kompromi. Begitu dia bilang bisnis, saya bilang sorry. Maaf ya, ibu mau marah sama saya, silakan. Habis ini ibu mau usir saya, it's okay. Ibu nggak mau kenal saya lagi, nggak apa-apa. Tapi saya sayang ibu. Saya mau benar, don't do this business. Ibu cari masalah, saya bilang. Dalam hati saya, lu udah kaya begini, ngapain bisnis begini, dan ini bisnis. Saya tahu ini, secara ini nggak bagus. Dia nggak percaya, sudah. Oh bagus ini gini. Terus dia nggak percaya, dia panggil manajer marketingnya, supaya pintar ngomong kan. Cerita gini, saya dengerin. Terus saya bilang gini lah. Hey, jujur ya, saya bilang, kamu tahu ini bisnis tidak bagus kan? Saya bilang, kok lu tega? Lu bikin orang celaka loh. Wah ini bisnis bagus. Sekarang saya tanya, kalau ada pekerjaan lain yang lebih baik, kamu pindah nggak? Pindah. Nah ketahuan saya bilang, kamu kepaksa karena kerjaan, lu kerja ini tapi you makan korban. Sorry ya, saya bilang, saya nggak tertarik. Terus saya dipaksa tuh, suruh tekan. Saya dibikin nggak enak situasinya. Saya bilang, no, saya nggak akan tekan. Saya udah bilang, you punya bos, saya nggak mau. Singkat cerita, saya pulang. 4 bulan kemudian, mungkin 4 bulan ya, isi saya tahu. Kebetulan teman saya kerja sama ini. Dia cerita, benar Pak. Ibu ini kasihan karena tipu 20 miliar, saudara. Dia doang tuh 20 miliar. Teman-temannya gimana? Teman-temannya kan invest karena lihat dia loh. Betul? Hari ini gimana? Nah, itu yang saya tanya, beban itu siapa yang taruh? You taruh sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan, saya udah sampaikan. You mau benci saya, I don't care loh. Saya sayang kamu. Saya nggak mau kamu tuh nanti begini. Tapi dia, itu yang saya bilang. Kalau beban kita yang cari, jangan salahkan Tuhan. Betul? Salahkan dirimu. Kok aku belum nggak tanya Tuhan? Kok aku nggak tunduk sama Tuhan? Tuhan katanya kok yang kau pasang tuh ringan. Aku mau. That's why kita jalan nggak pernah berat. Tuhan tahu kekuatan saudara. Ya.
Cari jodoh juga sama ya. Ya. Cari jodoh kalau bukan dari Tuhan repot, saudara. Ya, sampai saya pernah doa, udah kakek-kakek, udah 80, Pak Pendeta tolong doakan. Saya pikir sakit apa? Opa, enggak sakit. Terus mau apa doain? Mau cari jodoh. Dalam hati itu baterai masih hidup nggak ya? Nggak salah gitu, kemana aja men. Tapi itulah ya, oke. Saya kira itu saja. Nah, kembali ke Betadara. Tadi coba tampilkan lagi ya, maaf. Sejak kandungan, Yohanes ini penuh Roh Kudus. Betul? Karena dalam kandungan, Maria yang adiknya Elisabet ketemu aja, melonjak kegirangan, penuh Roh Kudus, mamanya penuh Roh Kudus. Pertanyaan saya nih, kalau Anda orang marketing, ini orang belum lahir, penuh Roh Kudus, powerful. Kalau udah lahir, sakti nggak? Jujur. Sakti dong. Sakti dong, orang belum lahir penuh Roh Kudus, men. Kalau lahir, sakti. Itu logika manusia. Pertanyaan saya, kalau Anda cek Alkitab, pernah Yohanes Pembaptis bikin mujizat? Tak pernah. Nggak pernah. Kalau saudara mau lihat, nanti saya kasih ayatnya. Ya, bisa ya. Alkitab katakan, apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang Yesus membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Memang Yohanes tidak pernah bikin mujizat, dibilang. Nggak pernah. Tapi yang penting apa yang katakan, apa yang Yohanes katakan tentang Yesus ini, membuat banyak orang percaya, saudara. Nah, saudara tangkap pesannya? Yang pertama Tuhan mau bilang, walaupun kita butuh mujizat, walaupun Yohanes ini bisa bikin mujizat, tapi ada yang lebih penting dari mujizat. Apa itu? Kenal Yesus dulu. Percaya Yesus dulu. Kalau engkau sudah percaya Yesus, kau terima keselamatan, ada mujizat mah gampang bagi Tuhan. Banyak orang terbalik. Mau kejar mujizat, pengen sembuhnya, pengen cepat kayanya, tidak salah. Tapi dengar firman Tuhan, dia keluar. Dengar firman Tuhan ngantuk. Dengar firman Tuhan main HP. Di sini nggak ada. Di luar banyak. Tapi yang di luar udah masuk sini, itu yang repot. Banyak orang begitu. Yesusnya nggak mau, berkatnya mau. Ya, dengar khotbah ngantuk. Begitu pendeta bilang, siapa yang mau terima berkat, saya undang maju ke depan. Udah langsung bangun. Wah, saya mau pendeta ya. Di sini nggak ada, amin. Jakarta banyak. Ya, tapi kalau saya khotbah di Jakarta, saya bilang Jakarta nggak ada. El Monte banyak. Jadi sampai sini saudara terima pesan yang pertama. Ya, Betadara bicara, firman ditaburkan dulu. Ya, Yohanes bicara, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Aku baptis kamu dengan air, tapi dia nanti baptis kamu dengan Roh. Aku ini nggak ada apa-apanya, membungkuk, membuka tali kasutnya. Aku nggak layak. Dia yang terlebih besar, biar aku yang lebih kecil. Itu pesan pertama. Yang kedua, kemana Tuhan Yesus? Kita buka Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di mana? Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Saudara, 1, 2 iya. Maria ialah perempuan yang pernah menyakiti kaki Tuhan dan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, ya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi. Perhatikan, Tuhan, dia yang engkau kasihi. Lazarus itu sakit, belum mati. Ayat 4, saudara. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit ini anak manusia akan, ya, ayat 5 ya. Lihat, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6 sama-sama 1, 2 ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja tinggal berapa hari? 2 hari. Saudara bisa bayangkan, Yesus di Betadara firman kencang.
Ya, mukjizat enggak usah dulu. Penting tapi slowly. Firman orang percaya. Habis itu Yesus datang ke Betania. Ada berita datang. Tuhan Yesus, orang yang kamu kasih Lazarus sakit loh. Masih sakit belum mati. Setelah mendengar itu, katanya sayang, katanya teman baik Hopeng sama Lazarus, kok sengaja tinggal 2 hari. Sengaja. Dan ketika dia sampai di situ, ya kalau Anda nanti lanjutkan di Yohanes 11 ayat 43, 44, ya apa yang terjadi? Lazarus sudah mati, benar? Berapa hari? 4 hari. Saudara pernah lihat mayat nggak mati 4 hari? Kalau nggak dibalsem. Matanya udah nggak ada, saudara. Cair. Ini yang paling lemah. Ya, semua totally mati. Jadi bukan mati 1 jam, mati suri orang bilang, nanti bangkit. No, sengaja Tuhan bikin biar dia mati itu benar-benar darahnya sudah nggak mengalir, biru sudah busuk deh. Sengaja, bukan Tuhan Yesus jahat sudah. Ya, sehingga waktu Yesus sampai ke Betania, Maria bilang, aduh Tuhan Yesus sih datang terlambat. Ya kan? Kita salahkan Tuhan. Coba kalau Tuhan nggak datang terlambat, kan Lazarus nggak mati. Tuhan bilang, dia nggak mati, dia cuma tidur kok. Maksudnya tidur itu mati memang. Nanti aku akan bangkitkan dia. Kata Marta, ya nanti Tuhan bagikan akhir zaman. Marta, aku ini kebangkitan dan hidup. So don't worry about that. Dan satu hal yang saya belajar, ketika sudah disalahkan gitu, Tuhan bilang, oke, mari kita ke kuburnya Lazarus. Kita sempat ke kubur Lazarus nggak, Bu Fen? Nggak ya? Belum ya? Atau di depan aja? Kalau saudara pernah ke kubur Lazarus, saudara tahu. Itu masuk ke dalam sana, tuh ke tangga gitu. Baru jauh jaraknya, oke? Yang saya mau ceritakan, Yesus bilang, mari kita ke kubur Lazarus. Jangan guru bau, jangan. Masih nggak ngerti saudara Tuhan dia. Oke, kata Tuhan Yesus, gulingkan batu itu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan nggak bilang gini, hei batu terbang, hei batu geser, bisa nggak? Bisa. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan bilang, kalian geser dulu batunya, kenapa? Karena gulingkan batu, saudara bisa lakukan. Saya ngerti ya, manusia bisa lakukan. Tapi bangkitkan orang hidup, siapa yang bisa? Tidak ada. Artinya Tuhan mau bilang gini, kita itu jangan sedikit-sedikit Tuhan yang kerjain lah, Tuhan tolonglah. Tuhan bilang manja amat sih orang Kristen ini. Dikit-dikit suruh Tuhan, emang Tuhan nggak ada kerjaan apa? Kan Tuhan kasih saudara hikmat juga, Tuhan kasih dokter juga, dan Tuhan kasih kekuatan. Jadi Tuhan mau bilang bagian kalian lakukan, tapi bagian kalian nggak bisa, aku ahlinya. Amin. Dia ahlinya bikin mujizat, saudara. Ya. Kapan dia lakukan mujizat yang besar? Tadi yang pertama jangan lupa, ketika firman ditaburkan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman, betul? Maka kita berkata, tanda-tanda ajaib menyertai orang percaya. Percaya dulu sama firman Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus yang mengatakan, kalau kamu punya iman besar biji sesawi, gunung aja pindah. Tapi seringkali kita kurang beriman, saudara. Ya, nah, saya mau sampaikan sampai di situ. Yesus berkata kepada Lazarus, Yesus sudah di luar loh. Kalau Anda ke kubur Lazarus, Anda tahu di dalam sekali, saudara. Masih diikat kain kafan, dibungkus kain peluh. Kaki diikat, tangan diikat, tapi Yesus dari luar berseru, hai Lazarus, marilah keluar. Kalau bahasa aslinya, hai sinar kemuliaanku, aku Allah membagi engkau keluar dari dunia orang mati. Itu bahasa aslinya. Hai sinar kemuliaanku, saudara dan saya itu sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan sayang. Ya, Tuhan panggil dia keluar dari dunia orang mati. Alkitab bilang, saudara, ya kalau tadi ditampilkan, coba ditampilkan ya.
Yohanes 11, 43, 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Hai sinar kemuliaanku, aku Allah memanggil engkau keluar dari dunia orang mati. Dan orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saya kalau ngebayangkan ini, Tuhan, betapa dahsyatnya engkau. Orang sudah mati 4 hari. Semuanya udah busuk. Masih terikat. Mau jalan aja susah, nggak digotong, saudara. Terbang itu. Bisa jalan, tutup. Napas aja udah nggak bisa ditutup begini. Jadi sebayangkan, mujizatnya nggak tanggung-tanggung. Betul? Kenapa? Firman duluan. Firman. Firman itu kalau Anda lihat kereta api, lokomotif tahu ya. Nah, firman itu lokomotifnya, mesinnya. Gerbong-gerbongnya itu mujizat. Jadi kemana firman itu pergi, tanda-tanda ajaib menyertai orang percaya. Gerbong itu ada kesembuhan, saudara. Di dalam gerbong itu ada berkat Tuhan. Ada pemulihan keluarga. Ada pemulihan pelayanan saking jauhnya. Jadi saya mau cerita itu. Kalau saudara lokomotifnya di depan adalah firman. Yesus yang pimpin saudara. Gak ada yang gak bisa dibawa sama Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ya, pelayanan gak usah takut. Tuhan bisa kirim jiwa-jiwa. Bukan karena dipaksa, bukan karena dirayu-rayu, tapi urapan itu menarik dia datang. Saya bersyukur ya Ibu Feni, Ibu teman lama bisa datang ya. Ya, semua bisa datang. Itu karena urapan Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena no, karena kuasa Tuhan. Amin ya. Sampai sini saudara paham ya? Oke, sekarang jadi kalau sampai Betania itu saya mau tanya, Yesus khotbah lagi nggak? No. Karena di depan Yohanes Pembaptis sudah khotbah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia adalah anak domba Allah. Saya nggak layak. Dia yang lebih percaya kepadanya. Waktu Yesus datang, dia nggak khotbah lagi. Sudah ada yang khotbah. Dia cuma tanya, mana yang sakit? Mana yang mati 4 hari? Itu bagian saya. Kalian cukup singkirkan batu. Kalian lakukan bagian kalian. Mujizat saya tuh ahlinya. Saya arsitek jiwa saudara. Saya tahu kelemahan kamu, saya tahu karena aku arsiteknya, aku pencipta kamu. Setiap detail-detail waktu Tuhan ciptakan saudara, pakai tangan Alkitab, betul? Coba Tuhan ciptakan yang lain. Cukup berfirman, jadilah terang, jadilah ini. Tapi waktu ciptakan saudara, dia pakai tangan saudara. Istimewa. Desainnya luar biasa. Setiap isi hati saudara, dia yang desain. Yang ketiga, kemana Tuhan Yesus? Yohanes 11 ayat 53-54. Yohanes 11 ayat 53-54. Saya baca 53, saudara 54 ya. Oke. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia karena dia bangkitkan Lazarus. Orang dunia iri. Farisi nggak bisa bangkitkan. Hanya Yesus, mereka iri, kehilangan power. Ayat 54 saudara 1-2 ya. Karena itu Yesus tidak tampil lagi ke umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Yang ketiga, Tuhan Yesus kemana? Efraim. Kalau Anda lihat di peta tadi saya sudah kasih. Pertama, Tuhan ke Betabara. Di situ firman-Nya kencang. Ya, lalu Tuhan Yesus ke Betani. Mujizat yang luar biasa. Nggak perlu khotbah karena sudah. Yang ketiga ke Efraim. Nah, apa maksudnya Efraim? Saya mau tanya, Efraim itu anak siapa? Ada yang tahu? Yang bebas tadi harusnya tahulah. Hah? Anak Yusuf. Yusuf punya anak? Loro. 2. 1 mana? Manasye. Ya. Kalau saudara baca kitab, saudara nanti bingung. Nanti nama Yusuf sama Lewi dikeluarkan. Ya, di kitab Wahyu nanti atau di kitab berikutnya yang masuk tuh Manasye sama Efraim, gantikan Yusuf. Walaupun nanti Efraim dikeluarin lagi, itu nanti ya saya cerita. Tapi saya mau kasih tahu, siapakah Efraim ini? Anaknya Yusuf.
Tapi waktu dia diberkati, coba ditampilkan ayatnya supaya Anda Kejadian 48 ayat 14, tampilkan saja. Ya, dikatakan begini, tetapi Israel, Yakub, yaitu kakeknya si Efraim sama Manasye, bapaknya si Yakub, bapaknya Yusuf, Israel mengulurkan tangan kanannya, meletakkannya di atas kepala Efraim. Jadi tangannya silang ke Efraim, karena Efraim itu bukan anak sulung, anak bungsu. Harusnya tangan kanan Manasye, tangan kiri ke Efraim. Tapi waktu mau diberkati, Israel ini silangkan tangannya, sehingga tangan kanan ini berkat hak kesulungan, double portion ini jatuh ke si sulung. Sehingga Yusuf jatuh ke si bungsu. Sehingga Yusuf mengingatkan, papa salah. Dia kan bungsu, tangan kanannya Manasye dong. Lalu apa yang dia bilang? Ya, kalau Anda nanti baca, saudara mengerti. Ya, kata Israel, Yakub, don't worry. Memang ini akan jadi bangsa yang besar juga. Dan di situ Yakub bilang, ini cucumu ini sekarang sudah jadi kepunyaanku. Sudah jadi anakku. Nanti ya. That's why nanti digantikan. Yusuf itu digantikan oleh dua ini. Karena sudah jadi anaknya Yakub. Kalau kenapa namanya nanti dihapuskan. Oke. Dan saya bisa mau cerita. Efraim ini luar biasa. Dan di mata Tuhan, walaupun saya mau kasih tahu, nanti Efraim itu jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan selalu sayang. Saya kasih ayatnya ya. Coba. Nah, ini sedikit tambahan begitu ya. Kalau Anda baca Yeremia 31 ayat 9, hopefully bisa ditampilkan. Ini tambahan. Yeremia 31 ayat 9. Dia itu jelas bukan anak sulung. Dia tuh anak kedua. Tapi Tuhan bilang di Yeremia 31 ayat 9 apa katanya? Efraim itu adalah anak sulungku, Tuhan bilang. Ya, saudara dilihat ya. Efraim itu anak sulung. Padahal bukan anak sulung secara fisik. Tapi Tuhan sayang sekali. Bahkan ketika Efraim jatuh di kitab Yeremia 31 ayat 20, Tuhan bilang gini, saya itu nggak bisa marah sama Efraim. Walaupun dia suka bikin dosa, dia pernah jatuh, aku tegur dia, tapi aku selalu rindu sama dia. Yeremia 31 ayat 20, aku selalu sayang sama Efraim ini. Saya kadang-kadang iri loh. Efraim ini nakal loh, nyembah berhala, nggak benar. Tapi itulah janji Tuhan, dia Allah yang setia. Sekalipun gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan nggak pernah beranjak dari saudara. Efraim boleh jatuh, saudara. Efraim boleh gagal. Efraim nanti namanya dihapuskan, saudara. Tapi cintanya Tuhan sama Efraim, dia bilang, ini anak sulungku. Kalau Tuhan udah sayang, nggak tanggung-tanggung. Ya, amin. Dia anak sulungku. Coba. Nah itu yang terakhir. Ya. Dengan menangis mereka datang, dengan hiburan aku membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata. Di mana mereka tidak akan tersandung lagi, kata Tuhan. Sebab aku ini menjadi bapaknya Israel. Efraim itu anak sulung. Padahal bukan anak sulung secara fisik. Tapi kalau Tuhan udah sayang, saudara bisa jadi anak sulung. Saudara bisa dapat double portion. Hak kesulungan, ya, usaha saudara yang kecil tiba-tiba jadi gede, ya, pelayanan yang biasa-biasa jadi besar, powerful. Kenapa? Kalau Tuhan sudah bilang engkau anak kesayanganku, tadi, kalau Tuhan sudah buka jalan, nggak ada yang bisa tutup. Hari ini orang boleh nggak ada kerjaan, orang bisnis boleh lesu, tapi kalau Tuhan sudah pilih saudara menjadi Efraim di akhir zaman ini, haleluya, puji Tuhan. Saudara mau jadi Efraim di akhir zaman? Belajar dari Efraim ya, di kitab Hosea Tuhan tegur Efraim, jangan jadi merpati yang tolol. Artinya apa? Jadi merpati yang cerdik, jadi merpati yang cantik, memancarkan Roh Kudus. Kalau saudara mau jadi Efraim di akhir zaman, jadilah merpati yang cantik, di mana saudara berada pun saudara memancarkan Roh Kudus. Cerdik, penuh hikmat, nggak mau ikuti yang roh-roh duniawi. Yang kedua, kalau saudara mau menjadi Efraim di akhir zaman, kitab Hosea pasal 7 menegur dia. Tuhan bilang ini, hai Efraim, aku kangen sama pundukmu itu loh. Kayak lembu punya punduk itu begitu elok.
yang engkau pakai untuk membajak. Tapi sayang kamu membajak yang enggak benar. Berarti Tuhan mau kita seperti merpati yang cantik. Kalau mau jadi Efraim, juga menjadi lembu yang punduknya cantik untuk membajak di ladangnya Tuhan. Membajak apa? Keadilan dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Jangan seperti kitab Amos. Ya, di kitab Amos, kalau saudara baca, dikatakan Amos 5, saudara catat nanti baca di rumah, Amos 5 ayat 21 sampai 24. Tuhan nggak suka sama ibadahnya orang Israel. Tapi banyak orang nggak ngerti. Kenapa Tuhan nggak suka sama ibadahnya Israel? Bukan karena rutinitas, karena ada hamba Tuhan yang bilang itu karena rutinitas. No. Tuhan nggak berkenan sama ibadah Israel. Kenapa? Karena tidak ada keadilan di situ. Tidak ada kebenaran. Kenapa? Sambil ibadah, sambil sembah Tuhan, yang kaya nindas yang miskin. Tuhan nggak mau. Jangan sombong karena saya kaya, lu miskin, get out. No. Percuma saudara kasih persembahan, saudara sembah Tuhan sampai nangis-nangis, tapi hatimu jahat. Saudara nggak care sama orang susah. Saudara nggak peduli sama orang yang kelaparan, saudara. Tapi saudara puji Tuhan kayaknya suci gitu. Saya sorry ya. Tuhan nggak berkenan. Tuhan bilang, it's nothing. Kita ibadah, kita harus membajak di ladang Tuhan. Yang kita bajak itu keadilan dan kebenaran. Nah itu Tuhan terharu. Tuhan akan bilang, engkau Efraimku. Nggak bisa aku marah sama anak yang kayak gini. Mau bandel kayak apa Tuhan, aku nggak bisa marah. Aku sayang sama Efraim seperti gini. Selalu teringat sama dia. Karena dia ibadahnya benar. Dia kalau ibadah bukan cari muka. Dia ibadah dalam gereja bukan mau cari berkat. Tapi dia mau hidup dalam kebenaran. Dia mau hidup dalam keseimbangan. Antara merenungkan firman Tuhan yang dia tangkap dan dia praktekkan. Banyak orang khotbah, pendeta khotbah, amin, amin, pulang lupa, saudara. Pokoknya gua amin aja deh. Haleluya, haleluya, sampai rumah haleluya, saudara ya. Kayak nggak ada dosanya. Boro-boro mau dipraktekkan, ngerti aja kagak. Itu. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau engkau ada beban, tanya bebannya dari siapa. Oke? Jadi yang ketiga, pertama kalau engkau hidup dalam firman Tuhan, kau hidup dalam perenungan firman Tuhan, firman itu yang ditaburkan kau simpan di sini. Ketika engkau punya masalah, firman itu keluar menguatkan engkau, menghibur engkau menjadi kuat, engkau bisa hidup di padang gurun. Dan kalau kau kuat di dalam Tuhan, Tuhan bilang jangan khawatir, tanda-tanda ajaib menyertai kamu. Kamu heran, kok saya usaha ini diberkati? Saya buka pelayanan kau diberkati. Kenapa? Karena depannya sudah benar, firman ditaburkan dengan baik. Nah, kalau di depan sudah benar, tanah ajaib diberkati, sudah benar, saya nggak heran yang ketiga terjadi. Double portion. Amin. Double portion. Tuhan angkat jadi kepala, bukan jadi ekor. Tapi saudara, action firman itu praktek. Jangan di rumah, di kamar terus. Tuhan aku jadi kepala, tidak jadi ekor. Aku akan diberkati berlimpah-limpah, tapi di kamar terus. Sampai tua tetap begitu. Nggak ada actionnya. Saudara bertindak dengan iman. Mau pelayanan. Biar Tuhan yang pimpin. Mau buka usaha, doa dulu. Usaha mungkin kecil. Saya suka lihat orang usaha kecil, tiba-tiba diberkati luar biasa. Orang hidupnya benar. Dan saya nggak perlu iri. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau di pelayanan saya di Jakarta, saya sembah Tuhan, saya rasakan hadirat Tuhan. Tapi saya tahu ada jemaat yang lebih hebat lagi. Dia menerima urapan lebih hebat. Dia dilawat Tuhan lebih hebat. Luar biasa. Saya nggak perlu iri. Kenapa? Dia jam doanya pasti lebih hebat dari saya. Betul? Dia melatih ibadahnya terlatih lebih hebat dari saya. Jadi kenapa saya harus iri? Nggak jaminan hamba Tuhan itu selalu lebih hebat. No. Saudara bisa double portion kalau saudara tadi firmannya benar. Terlatih dalam ajaran didikan yang sehat, kita bilang. Didikannya itu harus sehat. Nah, saudara melatih. Nah, kayak tadi, saudara melatih ibadah. Saudara datang ke sini. Setelah ibadah mulai, kalau saudara terlatih, saudara akan berdoa, Tuhan, saya mau ibadah ini, saya dilawat. Saya berdoa, ibadah ini Tuhan yang pimpin. Begitu pujian dinaikkan, saudara nggak usah lihat kiri kanan. Nggak perlu itu. Cukup saudara dengan Tuhan. Karena saudara sudah melatih ibadah saudara. Waktu Ibu Lea memimpin, haleluya, haleluya. Saudara sembah Tuhan. Saudara latih penyembahan saudara.
Kalau saudara terlatih, saya nggak heran. Pendetanya masih bingung, saudara udah masuk hadirat Tuhan dulu. Betul? Karena saudara terlatih. Firman Tuhan sama. Ketika hamba Tuhan menjaga firman Tuhan, mungkin hanya biasa-biasa. Tapi kalau saudara terlatih, saudara bisa mikir yang lebih jauh, dapat hikmat. Oh, saya dapat pesan lebih dari itu. Karena saya terlatih, saya sudah biasa baca Alkitab. Saya peka, saya bisa dengar suara Tuhan. Tuhan mengajar saya begini. Itu. Efraim zaman tuh yang kayak itu, saudara. Ya, jadi saudara bisa pakai sorban mewakili untuk berbicara. Tiba-tiba saudara bernubuat. Saya nggak heran. Saya nggak dapat pesan, tapi saudara dapat pesan. Kenapa? Karena saudara peka. Saudara terlatih ibadahnya. Itu yang Tuhan mau. Amin ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir kemana? Matius 18 ayat 1 sampai 5 yang terakhir. Jadi yang pertama, Tuhan ke Betabara, firman-Nya ditaburkan di situ. Yang kedua, Betania nggak perlu khotbah, mujizat luar biasa. Yang ketiga ke Efraim, itu double portion, saudara. Yang terakhir, sebelum Yesus disalibkan, Matius 18 ayat 1 sampai 5 ya. Nah, kita baca bergantian ya, saya baca ayat pertama. Pada waktu itu, betul? Datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Saudara, 1, 2, iya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4, saudara. 1, 2, ya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sama-sama 1, 2, ya. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Amin. Yang keempat, Tuhan ke tempat ini namanya apa? Nama tempat ini sudah tahu? Peria. Ya, ada di map Peria. Nah, apa yang terjadi di sini? Murid-murid berantem. Murid-murid bertengkar. Siapa yang terbesar di antara kita? Yesus belum ada di situ. Mereka bertengkar. Wow. Yang ada yang bilang, Petrus yang paling hebat dong. Kenapa? Lo Petrus bisa jalan di atas air? Yang lain tenggelam. Nggak bisa. Dia bisa. Petrus paling jago, paling galak tuh. Macam-macam keluarin pedang. Putus tuh leher. Ya kan? Petrus tuh di bawah Tuhan Yesus udah gunung kemuliaan. Yang lain yang bersayang Yohanes. Oh, Yohanes bisa bersandar gitu ya. Yohanes ribut, saudara. Nah, lalu Yesus datang. Mereka masih nggak tahu diri. Tanya sama Tuhan Yesus. Guru, siapa yang paling hebat di antara kami? Crazy ya. Sombong kali. Yesus tidak mau jawab itu. Karena Yesus tahu ambisi duniawi mereka. Karena Tuhan Yesus tahu kalau orang sudah punya ambisi duniawi di dalam pelayanan, bahaya nggak? Bahaya, tukang tilap uang lah. Ya, tukang kudeta lah. Gitu karena ambisi. Kudeta, tipu sana, tipu sini. Aduh, hari-hari ini kalau sedih saya lihat pelayanan sekarang. Ya, banyak orang itu kreatif, tapi nggak benar. Tuhan mau kita kreatif yang benar untuk pekerjaan Tuhan. Gimana caranya supaya pelayanan saya di sini jadi berkat? Kita kreatif, betul? Dari tata ibadahnya, khotbahnya, pelayanannya, kreatif. Bukan kreatif cari uang. Sampai khotbah tuh aneh-aneh. Kita mah 10%. Yang lain 2,5%. Kan nyinggung itu. Menurut saya nggak ada di Alkitab nih menghina orang punya. Nggak ada. Ya kan? Nggak jaminan 10% lebih baik kalau kita kelakuannya nggak benar, ya kan? Itu karena tadi saya bilang, ya, bebannya bukan dari Tuhan, cari beban sendiri sekarang. Ya, sorry to say ya, kena tuntutan dan macam-macam. Padahal Alkitab ini setahu saya, saudara, kalaupun saya dari lahir saya jadi pendeta, kalaupun sampai Tuhan kalau kasih saya umur 80, ini nggak habis-habis dikhotbahkan. Dari zaman dulu, ratusan tahun, ribuan tahun orang khotbah, pendeta gitu banyak. Nggak habis-habis bahannya. Kenapa kayak kurang bahan gitu?
Ya, ada yang bilang Trinity nggak ada, cuma 2 gitu ya. Itu mau bikin sensasi jadi aneh-aneh. Ujung-ujungnya sombong rohani. Ujung-ujung jangan jadi orang sombong. Tuhan berfirman sudah benar, mujizat sudah terjadi, bahkan Tuhan angkat jadi double portion. Yang terakhir Tuhan pesan, kalau kamu sudah miliki ini semua, miliki hati yang rendah, jangan sombong. Ya, itu pesan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Hari ini punya rumah banyak, punya uang banyak, punya pelayanan bagus, punya rumah tangga yang luar biasa, studi berhasil. Tuhan bilang belajar dari anak kecil. Anak kecil ini simbol kerendahan hati. Ya, jangan pernah bilang karena aku yang hebat, karena aku nyumbang gereja paling banyak, karena aku yang paling rajin melayani, karena aku yang begini, aku terus. Lihat pendeta, coba lihat pendeta kalau bikin khotbah flyernya. Flyer pendeta kalau khotbah hari ini. Nggak ada gambar Yesusnya. Nggak ada gambar salib sedikit pun. Yang ada gambar dirinya gayanya begini nih. Oh, apa loh? Gua yang paling jago. Saya kalau lihat itu bingung. Ini artis dari mana? Yesusnya di mana? Salibnya di mana? Sombong kan? Nah itu yang Tuhan mau tegur. Mestinya kita mah kecil aja. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, ya? Tapi untuk melayani. Itu. Yesus datang ke dunia aja, raja di atas raja, Tuhan. Saya mau tanya lahirnya di mana? Kandang domba, men. Semua tempat penginapan menolak dia. Tapi dia rendah hati. Kandang domba. Saudara pernah lihat pendeta cuci kaki muridnya, jemaatnya? Gak ada yang mau. Tapi Tuhan Yesus, dia basuh. Ya, dia basuh. Kalau kita pendeta mah, yang kaya dulu, servis duluan. Yang kaya nggak minta di servis, telepon. Halo Bapak Ibu, ada yang bisa saya doakan? Ada yang saya bisa bantu? Tapi kalau yang miskin, Pak tolong doakan Pak, oma saya sakit, ntar ya, saya atur waktu dulu. Seminggu, Pak Pendeta, oma saya makin sakit, tolong doakan. Aduh maaf ya, saya belum bisa datang. Itu fakta sebenarnya. Padahal pelayanan itu milik siapa sih? Bukan milik kita. Yang mati terus kayak salib itu bukan saya, bukan hamba Tuhan, Tuhan Yesus. Itu miliknya dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketika aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu nggak kasih aku makan. Ketika aku membutuhkan tumpangan, kamu nggak kasih aku tumpangan. Orang itu tanya, kapan Yesus lapar? Kapan Yesus nggak punya tumpangan? Kapan Yesus haus? Yesus bilang apa? Setiap orang yang kamu temui, itu representasi dari aku. Jadi nggak mesti lihat orang kaya baru servis. Setiap orang yang susah yang harus ditolong. Itu ada investasi di surga. Itulah yang ngengat dan karat nggak bisa makan. Itu yang Tuhan lihat. Bukannya nyumbang sedikit, undang wartawan foto nih gue lagi nyumbang. Masuk Facebook. Tuhan bilang, enyahlah engkau dari hadapanku. Hai engkau pembuat kejahatan. Aku nggak kenal kamu. Karena yang kamu muliakan bukan nama Bapakku, tapi namamu sendiri. Amin. Saya kira itu ya. Baik, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami hari ini. Betapa pentingnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Agar hidup kami diteguhkan, tidak digoncangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang tidak sehat. Biarlah hari ini Tuhan kami kembali kepada komitmen kami untuk membangun kehidupan kami di atas batu karang yang teguh. Dan batu karang yang teguh itu adalah Yesus. Tuhan Yesus, lihat hati kami saat ini Tuhan. Yang terbuka untuk Engkau. Untuk Engkau lawat satu persatu. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu pergumulan kami.
Hari ini Tuhan kami mau berserah penuh. Kami mau bawa hidup kami ke bawah kaki-Mu Tuhan. Jamah kami satu persatu. Bangkitkan iman kami hari ini Tuhan. Kalau sudah ada yang mulai lemah. Ingatkan kami bahwa firman-Mu Tuhan. Iya dan amin. Bahwa tanda-tanda ajaib akan menyertai orang percaya. Biarlah hari ini Tuhan setiap langkah kami Engkau yang pimpin ya Tuhan. Biarlah kami menjadikan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami. Sehingga hidup kami tidak tersandung lagi ya Tuhan. Melalui arah Roh Kudus, turun di tempat ini Tuhan. Jamah setiap pribadi. Bebaskan roh kami. Bebaskan ketakutan dan kekhawatiran kami. Biarlah air kehidupan itu mengalir. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kemuliaan-Mu turun tempat ini Tuhan, menaungi kami. Selamatkan kami, selamatkan gereja ini, selamatkan keluarga kami Tuhan. Agar kami boleh berkumpul bukan hanya di bumi ini Tuhan, tapi di surga kami akan berkumpul penuh kemuliaan bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan syukur. Kita yang percaya, kita yang sudah diberkati kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, terima kasih sudah.